Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali dengan Ibu Guru di sini dalam kegiatan pembelajaran kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap semoga anak-anak tetap semangat dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu guru di sini akan memimpin doa kita. Kita mulai dengan doa Bapa kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sekarang akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, pembelajaran 1 tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Hari ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan ide pokok dalam bacaan. Yang kedua, Ibu Guru akan menjelaskan arti kata sulit dan istilah dalam teks bacaan. Yang ketiga, Ibu Guru juga akan menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Pembahasan yang pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah pelajaran bahasa Indonesia mengenai ide pokok dalam bacaan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar menentukan ide pokok. Nah, sebagai pengingat bahwa ide pokok merupakan inti sebuah bacaan. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat keseluruhan isi dalam paragraf. Kalimat utama memiliki ciri paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Sementara itu, kalimat-kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menerangkan maksud atau ide pokok yang terdapat pada kalimat utama. Nah, kemudian Ibu Guru juga akan menjelaskan cara mencari arti kata sulit dan istilah dalam sebuah teks. Selain belajar menemukan ide pokok, kamu telah belajar menemukan kata-kata sulit yang terdapat dalam sebuah bacaan. Kata-kata sulit tersebut dapat kamu temukan arti atau maknanya dalam kamus ensiklopedia atau thesaurus. Dengan menemukan arti atau maknanya, kamu tidak akan kesulitan lagi memahami maksud atau isi dari sebuah bacaan. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Nah, pada saat kalian mencari arti suatu istilah dalam sebuah kamus, kalian harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Itu tadi pelajaran kita Bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas gaya magnet dan gaya gravitasi. Yang pertama kita bahas adalah gaya magnet.
Magnet sudah dikenal manusia sejak zaman dahulu. Saat itu orang Yunani menemukan sejenis batu yang dapat menarik benda-benda ringan terbuat dari logam. Magnet pertama kali ditemukan di kota Magnesia, sebuah kota kecil di Asia. Oleh karena itu, batu yang dapat menarik benda-benda terbuat dari logam itu yang dinamakan atau yang disebut dengan magnet. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar kalian bahwa ini adalah magnet yang ditemukan tersebut dinamakan magnet alam karena berasal dari alam. Nah, pada layar kalian sekarang ini ada bentuk-bentuk dari magnet. Kita lihat dulu penjelasannya. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia mampu menciptakan magnet buatan. Magnet buatan terbuat dari bahan logam sehingga mampu menarik benda-benda tertentu. Akan tetapi, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya logam tertentu yang dapat ditarik oleh magnet tersebut. Nah, kita lihat ini gambarnya. Benda-benda yang dapat ditarik magnet disebut namanya benda magnetis. Benda magnetis biasanya terbuat dari bahan besi, baja, nikel, dan kobalt. Contohnya paku, mur, baut, dan pisau. Sebaliknya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut namanya benda non-magnetis. Dapat berupa logam ataupun non-logam. Kita lihat pengertian dari gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut dengan benda feromagnetik. Benda feromagnetik ini contohnya itu adalah besi, baja, dan nikel. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut dengan benda paramagnetik. Contoh dari benda paramagnetik ini adalah aluminium, kaca, dan kayu. Kita lihat sifat-sifat magnet. Sifat-sifatnya yang pertama yaitu magnet memiliki gaya tarik. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Dan yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi yang pertama magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Nah, contoh dari magnet alam ini adalah batuan yang dapat menarik besi. Tadi kita udah lihat contoh gambarnya di slide yang pertama. Kita lihat magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya magnet batang, jarum, tabung, ataupun silinder, huruf U, dan ladam. Tadi sudah kita lihat contohnya gambar bentuk-bentuk daripada magnet. Kita lihat gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Itulah yang disebut dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi bumi itu adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Nah, mungkin anak-anak pernah melihat kejadian ini ya. Sekarang gaya gravitasi bumi yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Kita lihat gambar yang kedua. Ini adalah gambar gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran.
Hal ini karena gesekan gumpalan dengan udara lebih kecil. Ini perbedaannya gaya gravitasi bumi. Nah, sekarang anak-anak perhatikan video penjelasan berikut ini. Aduh, kamu siap ya? Akan aku lempar bola ini. Baik, akan aku terima. Kamu melempar apa, Gap? Aku akan melempar bola dan akan kukenai Ando. Pasti tidak bisa. Akan kujatuhkan Yando bola ini. Iya, Tep, jatuhkan saja. Wah, kalian mengagetkan aku saja. Hahaha. Makanya jangan melamun saja. Tep, mengapa kok benda pasti turun ke bawah ya? Kamu naik sini aja, Gap. Ambil batu dan ranting, plastik. Baik, Semua itu dikarenakan gaya tarik setiap benda terhadap benda lainnya tergantung pada berat benda tersebut serta jarak antara kedua benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita masanya lebih kecil daripada massa bumi, maka benda tersebut akan ditarik oleh bumi itu atau ke bawah, tentu disebut gaya gravitasi. Gapi batu, Ando daun, Tepi ranting. Jatuhkan secara bersamaan ya. 1, 2, 3. Kenapa bisa gak bersamaan, Tep? Karena antara massa ketiga benda tersebut berbeda, semakin besar massa yang dimiliki, maka kecepatan gaya tariknya atau gravitasi semakin cepat pula. Oh iya, benar juga. Jadi, semakin jauh letak benda itu dari pusat bumi, maka gaya gravitasinya akan berkurang. kalau itu Tep, bulan punya gaya gravitasi nggak? Jika kita berada di bulan, berat kita hanya sekitar 1/6 berat badan kita di bumi loh. Di bulan kamu juga akan mudah melompat 6 kali lebih tinggi daripada di bumi. Oh gitu. Wah, ternyata gaya gravitasi banyak manfaatnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ya, itulah tadi video penjelasan tentang gaya gravitasi. Nah, sekian dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Doa yang akan kita lakukan adalah doa Salam Maria. Kita mulai demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dulu pertemuan kita kali ini dengan semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi anak-anak dapat memahaminya. Terima kasih buat anak-anak dan salam sehat.